Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Saat ini Om Bob berada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Balapulang, di kawasan yang disebut dengan Danawarih atau Desa Danawarih. Ini Om Bob berdiri saat ini ada di saluran irigasi yang merupakan sodetan dari bendungan Danawarih, karena di samping kiri Om Bob ini adalah sungai atau kaligung, di mana bendungan Danawarih ini memiliki sejarah, dan salah satu tokoh yang tidak bisa lepas dari bendungan Danawarih adalah beliau. Ini adalah Ki Gede Sebayu. Tepatnya Om Bob saat ini berada di lokasi makam beliau Ki Gede Sebayu, tidak jauh dari bendungan Danawarih, hasil karya beliau. Ini adalah irigasi yang mengaliri persawahan di sekitar bendungan Danawarih atau di daerah Tegal dan sekitarnya. Ini adalah komplek makam Ki Gede Sebayu di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Komplek makam ini begitu asri kawan-kawan sekalian. Mari kita menuju ke sana. Ini adalah komplek makam beliau Ki Gede Sebayu. Di pintu masuk ada beberapa makam kuno kelihatannya ini, tapi belum begitu kuno. Mungkin yang di dalam yang agak kuno dan merupakan makam dari pengikut-pengikut atau penderek beliau. Ini komplek makamnya begitu asri, dengan ditumbuhi berbagai pepohonan, kebanyakan adalah pohon kelapa. Komplek makam beliau Ki Gede Sebayu. Dan di dalam cungkup tersebut beliau Ki Ageng atau Ki Gede Sebayu dimakamkan. Dan di antara komplek makam ini terdapat beberapa makam tua. Itu di belakang. Ini beberapa komplek makam tua. Beliau adalah mungkin penderek-penderek dan pengikut daripada Ki Gede Sebayu. Assalamualaikum ya ahlul sohibul makom yang Ki Gede Sebayu. Disinilah beliau Ki Ageng Sebayu disarekan. Dan beliau garwa daripada Ki Gede Sebayu ada di luar cungkup ini. Di samping depan ini adalah makam garwa Ki Gede Sebayu. Itu. Ini. Ada di sini. Ini juga mungkin beberapa penderek beliau Ki Gede Sebayu. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur sekilas tentang beliau Ki Gede Sebayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan saat ini Om Bob dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa respek berada di depan pusara cungkup dari beliau, seorang tokoh yang sangat dihormati dan merupakan leluhur pendiri daripada Kadipaten Tegal. Beliau adalah Ki Gede Sebayu. Beliau dimakamkan di sini, di dekat hulu Kaligung, kali yang membelah kota Tegal dengan Brebes.
Ini di hulunya. Di hulu ini terdapat bendungan Danau Warih. Dan bendungan Danau Warih ini juga beliau yang memprakarsai, yang membangun. Kira-kira 400 tahun yang lalu. Dan hasilnya masih bisa kita rasakan. Kawan-kawan sekalian, dalam terus sejarah ini Bob tidak akan menuturkan secara detail terkait dengan sejarah Ki Gede Sebayu. Sudah banyak narasi sejarah dari berbagai sumber yang Bob baca. Kebanyakan dari konten-konten di YouTube, di Google, dan di narasi sejarah yang ada di web resmi Kabupaten Tegal tentang sejarah Ki Gede Sebayu. Dan Bob selama ini menuturkan apa yang Bob tuturkan itu ya berdasarkan daripada literatur tersebut. Dan dari berbagai literatur tentang Ki Gede Sebayu ini nanti Bob akan mereview secara singkat, dan dari review tersebut baik dari cerita tutur, kemudian data-data primer, kelihatannya primer sangat sedikit sekali. Data-data sekunder ini nanti Bob akan menggabungkan berbagai, karena cerita sejarah di tanah Jawa ini ada semacam puzzle-puzzle yang perlu dirangkaikan. Dan tentunya berdasarkan narasi-narasi sejarah dan cerita-cerita tutur, nanti dapat diformulasikan dengan mengambil sebuah hipotesa. Pun demikian dengan beliau Ki Gede Sebayu. Dari narasi-narasi sejarah yang ada, kawan-kawan sekalian, Bob akan sampaikan secara sekilas. Karena sudah banyak sekali. Bahkan di konten-konten YouTube, di Google sudah banyak narasi sejarah tentang beliau. Bob akan ringkas, nanti Bob akan berusaha untuk menggabungkan kemudian dari narasi sejarah tersebut. Ki Gede Sebayu ini diceritakan sejarahnya merupakan keturunan daripada putra dari Ki Pangeran Once. Pangeran Once di Purbalingga, kemudian ini Bob singkat dulu aja, secara singkat nanti Bob akan bahas. Dan Pangeran Once ini merupakan putra daripada Ki Ageng Wunut. Ki Ageng Wunut ini diceritakan merupakan keturunan atau putra dari Betara Katong Ponorogo. Singkatnya, beliau Ki Gede Sebayu diasuh dan dididik oleh orang tuanya, Pangeran Once, dan kakeknya yaitu Ki Ageng Wunut Purbalingga. Dan ketika besar, beliau dikirim untuk mengabdi atau disuwitakan ke Pajang, Keraton Pajang. Ini beliau hidup di era Pajang. Kemudian, singkat cerita, setelah akhir Pajang, beliau melihat suasana Keraton Pajang yang begitu mengenaskan. Kemudian beliau pergi meninggalkan Pajang, menuju ke selatan, sampai ke Taji, ketemu Ki Ageng Karanglo, kemudian menghadap Panembahan Senopati. Setelah menghadap Panembahan Senopati, beliau berjalan ke arah barat menuju Purbalingga, ziarah ke makam orang tuanya, dan kemudian dari Purbalingga beliau berjalan ke utara sampai di Tlatah Tegal ini. Beliau ketemu dengan Ki Ageng Wonokusumo. Ki Ageng Wonokusumo itu seorang tokoh lokal, namanya hampir sama dengan putra daripada Ki Ageng Giring III. Ki Ageng Giring III itu punya putra juga namanya Ki Ageng Wonokusumo. Ki Ageng Wonokusumo Tegal ini merupakan yang nguri-nguri atau yang merumat makam tokoh yang sangat dikeramatkan di Tegal, yaitu Kyai Panggung. Kyai Panggung. Kemudian beliau mengutarakan maksudnya datang ke Tlatah Tegal bersama pengikut-pengikutnya. Kurang lebih ada 40 disebutkan, 40 keluarga datang ke Tegal ini. Oleh Ki Ageng Wonokusumo diberi arahan-arahan, akhirnya beliau menempatkan pengikut-pengikutnya itu sesuai dengan profesi dan keahliannya di Tegal. Di Tegal. Dan kemudian ada yang ahli kemasan, ahli kain, ahli pertukangan, ahli pertanian di kawasan Tegal ini. Dan beliau membuka kawasan Tegal. Tegal dulu merupakan bagian daripada Pemalang di zaman Pajang. Zaman Pajang belum ada Tegal.
Namun Pemalang sudah ada, sama seperti Purbalingga. Purbalingga bagian tak terpisahkan dari Wirasaba dulu. Baru setelah Mataram nanti akan diperluas daerah-daerah administratif, khususnya setelah Panembahan Senopati dilanjutkan dengan Anyokorowati dan Sultan Agung Anyokorokusumo. Dan beliau memiliki dua orang putra, yaitu Ki Ageng Wono Honggowono dan Ki Ageng Raden Ayu Giyanti Subholaksono. Dan Raden Ayu Giyanti Subholaksono ini nanti diperistri oleh Pangeran Purboyo, makamnya ada di Kalisoka. Dan Pangeran Purboyo juga banyak versi terkait dengan Pangeran Purboyo menantu beliau. Dan Pangeran Purboyo sendiri salah satu tokoh yang sangat dihormati dan sangat terkenal di Tegal ini. Baik kawan-kawan sekalian, itu review singkat tentang sejarah beliau Ki Ageng Sebayu dari berbagai versi literatur yang ada di beberapa konten dan narasi sejarah, termasuk di web resmi sejarah Kabupaten Tegal, di web resmi pemerintah Kabupaten Tegal. Om Bob, dari narasi sejarah tersebut, Om Bob berhipotesa akan berusaha untuk merekonstruksi sejarah tadi itu, berdasarkan tadi narasi sejarah itu. Ada beberapa kata kunci kawan-kawan sekalian. Satu, yang pertama, beliau merupakan keturunan Betara Katong, Trah Ponorogo, dan disebutkan bahwa beliau adalah putra Pangeran Once. Once itu adalah daerah di Purbalingga. Saat ini Once itu dulu memang sudah merupakan sebuah kedemangan ya, Once itu di Purbalingga. Saat ini tempatnya Once itu ada di kecamatan antara Bobocari dan Merebet. Itu ada daerah namanya Once, dan di sana juga banyak peninggalan. Disitulah asal dari beliau, ayah beliau, Pangeran Once, yang merupakan putra dari Ki Ageng Wunut. Ki Ageng Wunut ini merupakan keturunan ya, tidak disebutkan, tapi keturunan Betara Katong. Kalau beliau hidup di era Pajang, beliau dapat dipastikan adalah cicit daripada Betara Katong. Disebutkan juga beliau adalah cicit dari Betara Katong. Berarti Pangeran Once adalah cucu Betara Katong dan Pangeran Wunut adalah putra Betara Katong Ponorogo. Ini menarik. Kawan-kawan sekalian, Betara Katong ini memiliki 5 istri. Istri yang pertama yaitu Niken Gandini, putri dari Adipati Kutu atau Adipati Wengker Suryo Ngalam itu. Beliau memiliki putra yang pertama nanti kawin dengan Said Kalkum, nanti menurunkan Panembahan Agung Kajoran. Kemudian putri lagi diambil istri oleh Sunan Bayat. Satu lagi oleh bangsawan dari Demak yaitu Bagus Ali, nanti menurunkan Sunan Katong Kaliwungu. Berarti ayah beliau seumuran dengan Panembahan Agung Kajoran. Ini kata kunci kedua. Beliau sangat dekat, kalau memang benar-benar beliau adalah keturunan Betara Katong, sangat dekat dengan Trah Kajoran. Apalagi nanti beliau diperintahkan untuk ngenger ke Pajang. Antara Pajang dengan Kajoran sangat dekat kawan-kawan sekalian. Karena Panembahan Agung Kajoran, ini cucu dari Betara Katong juga, merupakan salah satu yang ikut nyengkuyung membantu Hadiwijoyo, Mas Karapet untuk kembali ke Demak. Ingat, pernah di dalam catatan Kajoran, Panembahan Agung Kajoran merupakan Maheso Jelamprang atau Kebu Andanu yang menolong Joko Tingkir untuk kembali ke Demak. Jadi antara Trah Kajoran dengan Pajang sangat dekat. Bahkan nanti Sultan Hadiwijoyo berbesanan dengan Panembahan Agung Kajoran lewat Pangeran Benowo atau Pangeran Mas. Ini Pangeran Benowo. Pangeran Benowo, putra dari Hadiwijoyo. Panembahan Agung Kajoran, cucu dari Betara Katong. Kalau kita setarakan, berarti kalau beliau adalah cicit dari Betara Katong, seusianya kurang lebih ya sama
atau kurang lebih tidak terpaut jauh dengan Sunan Benowo. Diceritakan juga beliau sangat loyal dengan Pajang, Ki Gede Sebayu. Beliau merupakan Tamtomo Pajang dan ikut berperang dengan pasukan Pangeran Benowo, bergabung dengan pasukan Kadipaten Mataram. Disebutkan di situ. Beliau ikut berperang ketika koalisi Pangeran Benowo dengan pasukan Mataram di bawah Panembahan Senopati melengsarkan Aryo Pangiri dari Sultan Pajang. Di dalam narasi sejarah tersebut juga disebutkan tahunnya dengan jelas. Tahun 1586 sampai 87. Beliau disebutkan meninggalkan keraton tahun 1587. Sama persis Pangeran Benowo meninggalkan keraton Pajang. Ini kata kunci berikutnya. Beliau disebutkan dalam narasi sejarah itu meninggalkan keraton Pajang tahun 1587. Karena tidak tega, maskul hatinya melihat penderitaan rakyat Pajang. Waktu itu rakyat Pajang memang terbelah. Di akhir Pajang, kawan-kawan sekalian. Kita bisa membayangkan di akhir Pajang, Pangeran Benowo sebagai Sultan ketiga Pajang meninggalkan keraton. Ini ada korelasinya dengan perjalanan sejarah Ki Gede Sebayu. Hipotesa Om Bob ini. Beliau datang ke Tegal tidak tanpa tujuan. Beliau bukan tidak sengaja datang ke Tegal, tapi ada misi. Perjalanan Ki Gede Sebayu mulai dari Keraton Pajang sampai nanti ke selatan di Taji ketemu dengan Ki Ageng Karanggelo. Ki Ageng Karanggelo merupakan kakak daripada Ki Ageng Karanggayam, pujangga Keraton Pajang. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Mataram, bertemu dengan Panembahan Senopati, dan beliau melanjutkan perjalanan sampai ke Tegal ini. Ini hubungannya di mana kawan-kawan sekalian? Tahun 1586, setelah pertempuran antara pasukan Jipan itu di bawah komando Pangeran Benowo, karena Pangeran Benowo tahun itu berada di Jipang sebagai Adipati Pajang, sebagai Adipati Jipan, bergabung dengan Kadipaten Mataram. Mataram belum menjadi kerajaan. Tahun awal 1586. Setelah Aryo Pangiri berhasil diusir, Pangeran Benowo menyampaikan kepada Panembahan Senopati untuk menggantikan menjadi Sultan Pajang, namun Panembahan Senopati tidak mau, hanya mengambil beberapa pusaka Keraton Pajang untuk dibawa ke Mataram. Beliau setelah selesai penobatan Pangeran Benowo menjadi Sultan Pajang ketiga, Panembahan Senopati pulang ke Mataram. Di tahun 1586, Panembahan Senopati menobatkan sebagai Raja Mataram bergelar Panembahan Senopati ing Alogo. Ini Danang Sutawijaya. Kemudian di tahun 1587, setahun setelah Pangeran Benowo menjadi Sultan, Pangeran Benowo meninggalkan Keraton Pajang, didereki 4 pengikutnya, 4 pengawalnya, yaitu Ki Wiro, Ki Bahu, dan 2 orang yang tidak disebutkan namanya di dalam Babat Tanah Jawi. Kawan-kawan sekalian, kita berandai-andai membayangkan seorang raja meninggalkan keraton dengan diam-diam. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah itu serta-merta hanya mendadak? Saya yakin tidak. Pangeran Benowo telah merencanakan secara detail kepergian beliau. Dan Om Bob yakin beliau sangat dekat dengan Pangeran Benowo. Sama-sama punya hubungan emosional dan hubungan darah dengan Kajoran. Antara Pajang dengan Kajoran dekat, dan Trah Kajoran identik dengan Trah Betoro Katong. Karena sesepuh Kajoran, muara dari Trah Kajoran adalah Betoro Katong Ponorogo. Dan beliau juga cicit Betoro Katong. Mungkin dari istri yang lain, karena 5 istrinya. Om Bob juga belum tahu. Ibunya siapa? Keturunan dari beliau, Gede Sebayu. Namun di Ponorogo sana, Om Bob pernah ke sana, terdapat 4 makam. Niken Gandini dan 3 orang yang lain, yang satu tidak dimakamkan di kota tersebut.
Karena setelah Bathara Katong Sedo, istri kelima ini kawin lagi dengan orang lain sehingga tidak dimakamkan di komplek pemakaman Bathara Katong di Ponorogo sana. Ini, taruhlah beliau memang benar, cicit dari Bathara Katong, pasti dekat dengan Cerah Kajoran. Kalau dekat dengan Kajoran, sangat loyal dengan Kesultanan Pajang. Pangeran Benowo merencanakan secara detail saat rencana kepergian meninggalkan keraton. Ada satu, Pangeran Benowo melalang buana ke arah timur, nanti berakhir di alas Tegalayang, Kendal. Beliau diikuti oleh 4 pendereknya. Tidak dengan keluarga. Di manakah keluarga Pangeran Benowo yang notabene saat itu adalah seorang sultan? Hipotesa umpam, Pangeran Benowo telah menyusun rencana termasuk membagi tugas. Dan salah satu yang diberi tugas adalah Ki Gede Sebayu. Karena Ki Gede Sebayu termasuk orang kepercayaan Pangeran Benowo, termasuk pengawal Wiro Tamtomo pasukan Pajang. Tugas Ki Gede Sebayu, satu, hipotesa ini, mengawal keluarga Pangeran Benowo untuk ke Kajoran. Kawan-kawan sekalian, di Kajoran Klaten itu terdapat makam Terah Kajoran dan Terah Pengging. Putra Pangeran Benowo, Pangeran Radin juga dimakamkan di sana. Om Bob meyakini di sanalah keluarga besar dari Kesultanan Pajang berada ketika akhir Kesultanan Pajang dengan perginya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memang pergi dari Pajang karena mungkin tidak sesuai dengan jiwa Pangeran Benowo, karena beliau lebih tertarik dengan dunia religius. Dan juga kakak angkatnya juga telah mendirikan kerajaan baru Mataram, termasuk pusaka-pusaka Pajang sudah nggak ada, sudah dibawa ke keraton Kota Gede semua. Ini beliau pergi. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan, tidak kemudian bermusuhan dengan kakak angkatnya, yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ini kembali ke beliau Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu dengan rombongan bersamaan dengan perginya Pangeran Benowo, tahunnya sama, 1587. 1587 Ki Gede Sebayu bersama rombongan kurang lebih 40 warga Pajang dan mendereke keluarga Pangeran Benowo untuk tinggal di Kajoran, karena di Kajoran itulah dilindungi oleh keluarga besar Terah Kajoran. Di sana nanti masih ada keturunan-keturunan daripada Panembahan Agung Kajoran. Komplek Kajoran sangat luas yang nanti tahun 1670 dihancurkan oleh Amangkurat Agung. Dan puncaknya tahun 1677 Kajoran memberontak bersama Trunojoyo menghancurkan Keraton Pleret. Di sana masih ada Masjid Kajoran, makam Panembahan Agung Kajoran, Panembahan Romo Kajoran juga ada. Dan makam Pangeran Radin, putra dari Panembahan juga ada di sana. Tugas kedua dari Ki Gede Sebayu setelah menghantarkan keluarga dari Pangeran Benowo ke Kajoran, beliau mampir ke Taji. Di Taji ketemu sama Ki Ageng Karanglo. Taji itu adalah tempat sekarang itu, Desa Taji itu ada di Prambanan, Klaten. Kurang lebih 5 kilo dari Kajoran. 5-7 kilo dari Kajoran. Setelah ketemu Karanglo, beliau menghadap Panembahan Senopati. Kira-kira apa yang disampaikan Ki Gede Sebayu kepada Panembahan Senopati? Dan Panembahan Senopati juga paham betul orang-orang dekat dari Pangeran Benowo. Karena Panembahan Senopati adalah kakak angkat daripada Pangeran Benowo. Dan hubungan Pangeran Benowo dengan Panembahan Senopati sangat baik. Ki Gede Sebayu melaporkan kondisi situasi Pajang kepada Panembahan Senopati bahwa sang adik, yaitu Sultan Benowo, Pangeran Benowo telah meninggalkan
keraton dan keraton Pajang dalam keadaan kosong. Dan beliau juga melaporkan bahwa keluarga Pajang telah aman di Kajoran. Berdasarkan laporan dari Ki Gede Sebayu, maka Panembahan Senopati mengerti kondisi Pajang dan mengutus adiknya, yaitu Raden Tompe atau Pangeran Gagak Baning, untuk mengambil alih Pajang menjadi Adipati Pajang. Saat itulah Pajang turun derajatnya dari sebuah kesultanan menjadi Kadipaten Pajang di bawah otoritas Kerajaan Mataram yang baru berdiri. Ini. Dan Ki Gede Sebayu kemudian mendapat tugas dari Panembahan Senopati untuk ke barat, mungkin untuk membabat alas di daerah Tegal ini. Tegal dulu merupakan bagian dari Pemalang. Pemalang sudah lebih dulu ada. Dan Tegal ini termasuk salah satu Brangkulon Mataram yang berbatasan dengan Cirebon. Kita ingat langkah pertama Panembahan Senopati dan sampai nanti Sultan Agung, diteruskan oleh Sultan Agung. Kebijakan politiknya ke wilayah Brangwetan atau ke wilayah timur itu adalah peperangan. Karena masih dikuasai wilayah kadipaten-kadipaten timur itu masih dikuasai ada Giri Kedaton, ada Surabaya. Perlu peperangan. Kalau wilayah barat, perluasan. Tegal dulu dibuka. Nanti setelah Tegal, Anyokrowati, pengganti Panembahan Senopati, membabat alas Roban, Batang. Setelah Roban dibabat, di era Sultan Agung, Pekalongan dibabat oleh Ki Gede Tumenggung Baurekso. Ini ada benang merah. Beliau memang tidak serta-merta tanpa sengaja datang ke Tegal. Ada misi khusus. Misi pertama, beliau membawa pesan dari Pangeran Benowo. Misi kedua, membawa pesan amanat dari Panembahan Senopati. Beliau Ki Gede Sebayu. Itu hipotesa Om Bob. Dan ini cocok semacam menggabungkan puzzle-puzzle sejarah dari cerita sejarah Ki Gede Sebayu. Dan Ki Gede Sebayu tidak sendirian memang. Beberapa warga Pajang ikut dalam rombongan Ki Gede Sebayu. Karena Pajang sudah tidak bisa diharapkan. Kita bisa membayangkan bekas kesultanan yang besar, tercerai-berai sepeninggal Sultan Hadiwijoyo. Di era Yopangiri 3 tahun, 1582 sampai 1586. Hanya balas dendam dari orang-orang Demak kepada Pajang. Haryo Pangiri. Haryo Pangiri memang Adipati Demak. Beliau merupakan putra daripada Pangeran Prawoto. Beliau memiliki ambisi mengembalikan kejayaan daripada Kesultanan Demak. Karena melihat ada semacam frustasi, Pajang sudah tidak bisa diharapkan untuk tempat tinggal. Maka Ki Gede Sebayu atas perintah meninggalkan Pajang. Beliau seorang Wirotamtomo, bertugas mengawal keluarga Pangeran Benowo dan melaporkan keadaan Pajang kepada Panembahan Senopati. Beliau kurirnya. Dan oleh Panembahan Senopati, beliau mendapat kepercayaan untuk membabat Brangwetan, Brangkulon, ya Tegal ini. Dengan beberapa pengikutnya. Sama seperti yang dilakukan oleh nanti Cempaluk. Beliau seusia dengan Ki Ageng Cempaluk, kan. Ki Ageng Cempaluk siapa? Ki Wiro, Ki Bahu, atau Ngabehi Baurekso. Dua-duanya merupakan orang kepercayaan dari Pangeran Benowo. Bahkan nanti Tumenggung Ngabehi Baurekso atau Baurekso Sepuh itu, atau Ki Ageng Cempaluk, juga mendapat amanat kepercayaan daripada Panembahan Senopati untuk membuka alas Kukulan, Tegalayang, dan hasil daripada membabat alas Kendal tadi itu untuk menghidupi Pangeran Benowo. Ingat, nanti dibuka lagi konten Om Bob di channel Om Bob terkait dengan Tumenggung Baurekso, Ki Ageng Cempaluk, dan Pekalongan. Ini. Pasukan-pasukan Pajang mendapat kepercayaan dari Mataram.
karena memang orang-orang pilihan, orang-orang dekat dengan kekuasaan. Beliau termasuk orang dekat. Om Bob yakin beliau ke Sebayu sangat dekat. Mungkin masih ada pertalian saudara, karena sama-sama nanti dekat dengan Kajoran. Keluarga Pengging atau Pajang itu tidak lepas dari Terah Kajoran. Maka Om Bob lari ke sini untuk ziarah ke Gede Sebayu. Beliau yang memang diceritakan sangat agamis religius karena didikan dari kakeknya. Dan Betoro Katong juga sangat religius, sangat agamis. Beliau menuruni dari kakeknya, Ki Ageng Wunut tadi itu, maka tidak heran beliau juga termasuk tokoh yang di samping membabat Tegal, nanti menjadi wilayah administratif, karena tanggal kalau nggak salah oleh Panembahan Senopati nanti di tahun 1601, berarti sebelum Panembahan Senopati wafat. Kalau dikonversi itu 18 Mei 1601. Dan itu adalah momentum hari jadi Kabupaten Tegal, 18 Mei. Beliau diangkat menjadi Demang Tegal, ya Kak, semacam Adipati Tegal. Dan nanti diteruskan oleh putra beliau, yaitu Temenggung Honggowono. Bupati Tegal ketiga itu Temenggung Martoloyo, ya, Martoloyo. Bupati Tegal pertama adalah beliau Ki Gede Sebayu. Maka tiap tahun baik pemerintah Kota Tegal maupun pemerintah Kabupaten Tegal pasti ziarah untuk menghormati pendiri Tegal, Ki Gede Sebayu, yang datang bersama rombongan 40 orang ahli-ahli di bidangnya masing-masing, mengajari masyarakat Tegal dengan berbagai keahlian, pertanian, pertukangan, kemasan, kain. Buktinya masih kita lihat, yaitu Bendungan Danawari. Beliau yang membendung di sini. Itu kawan-kawan sekalian, hipotesa Om Bob bahwa Ki Gede Sebayu berdasarkan narasi-narasi dan literatur sejarah yang berkembang saat ini, seperti yang Om Bob gambarkan, ada puzzle-puzzle yang perlu dirangkai. Beliau datang ke Tegal tidak tanpa sengaja, melalui sebuah membawa misi. Misi pertama dimulai dari Keraton Pajang di akhir Kesultanan Pajang. Pangeran Benowo pergi, beliau tidak ndereki tapi untuk mengawal keluarganya sampai ke Kajoran, dan yang kedua melaporkan kondisi Pajang kepada Panembahan Senopati. Dan oleh Panembahan Senopati beliau mendapatkan tugas untuk membabat Tegal. Dan Tegal ini merupakan daerah ujung tombak dari Mataram, berbatasan dengan Kesultanan Cirebon. Dan kondisi wilayah Brang Kulon berbeda dengan Brang Wetan. Kalau Brang Wetan peperangan, Brang Kulon perluasan dengan tanah damai. Pun demikian yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung nanti masih menyerbu ke Brang Wetan, ke Surabaya, jatuh di era Sultan Agung itu. Karena memang sudah menjadi tekad dari Panembahan Senopati untuk penaklukan di wilayah Brang Wetan itu, maka putra-putranya, saudara-saudaranya, ketika beliau dinobatkan menjadi Raja Mataram, sebagai bentuk komitmen dan tekad, saudara-saudara dan putra-putranya itu diberi gelar kebangsawanan nama-nama wilayah di daerah Brang Wetan atau wilayah timur. Seperti Pangeran Singosari, Pangeran Puger, Pangeran Blitar, Pangeran Purboyo, itulah nama-nama wilayah yang harus ditaklukkan oleh Panembahan Senopati dengan peperangan. Kalau ke barat dengan cara damai, ya saatnya lewat ini. Jadi Tegal dengan Batang itu tidak terpaut jauh. Di Babat Tegal dulu, baru kemudian era Anyokrowati, setelah Sedo tahun 1601 Panembahan Senopati Sedo digantikan oleh Anyokrowati dari tahun 1601 sampai 1613. Dan nanti Pekalongan dibabat di era Sultan Agung yang menjabat berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645, termasuk nanti nyerang ke Batavia. Jadi itu kan sekalian, Om Bob itu hanya hipotesa Om Bob terkait dengan sosok Ki Gede Sebayu yang memiliki trying
rembesing madu traing kusumo wijining para tapa. Dari Trah Agung Kajoran. Dari Trah Agung Betara Katong. Betara Katong. Kalau terahnya Betara Katong berarti tidak lepas dari sangat dekat lah dengan Kajoran. Kalau dekat dengan Kajoran berarti sangat dekat dengan Trah Pengging atau Trah Pajang. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf, ini hanya hipotesa dari Om Bob. Om Bob berusaha untuk merangkumkan puzzle-puzzle yang ada dalam narasi sejarah Ki Gede Sebayu. Dan beliau memang nanti menjadi sepuh di sini. Beliau sedo menjabat di tahun sampai nanti tahun 1625. Beliau masih di era Sultan Agung, berarti beliau masih sugeng. Kalau disebutkan dalam narasi sejarah itu, beliau sedo tahun 1625. Cukup panjang usianya, karena mengalami akhir Pajang sebagai Wiro Tamtomo, dan Babat Alas di sini kurang lebih mungkin 20 sampai 25 tahun beliau ada di sini. Ya, saya kira demikian. Om Bob mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kawan-kawan sekalian. Ini hanya berusaha untuk merangkai berhipotesa. Karena nggak mungkin beliau datang ke sini tanpa ada sebuah misi khusus. Dan beliau tunduk dengan penguasa baru, yaitu penguasa Mataram Panembahan Senopati, yang tidak lain adalah juga putra angkat dari Sultan Hadiwijoyo, kakak angkat dari Pangeran Benowo, junjungan daripada Ki Gede Sebayu. Demikian kawan-kawan sekalian, mohon maaf, kurang lebihnya. Salam udut kawan-kawan sekalian dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.